untuk tidak pernah bertanya. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama penyuluh-penyuluh KUA Kecamatan Ngaringan. Sini saya perkenalkan terlebih dahulu yang paling muda, Kiai Muslim. Disusul penyuluh yang paling akademis yaitu Bapak Bahri, dan penyuluh paling serbaguna Bapak Mustafa. Jadi ngomong-ngomong begini, ya ini nanti bahasanya agak campur-campur lah, pada ngawur, gaduh-gaduh. Mengingat nyun sewu nggih, untuk kita sebagai orang Jawa, wong Jawa, ngertos kados kita diminta bantuan ke Cianjur, seruan atau saran, atau kemudian sementara itu lingkungan atau sekitar kita sendiri juga butuh bantuan. Mungkin dari Balen tanggapannya bagaimana? Ya. Nah, menurut aku ya simpel-simpel aja. Simpel. Selama itu memang sesuai dengan apa gunaannya di sana, termasuk penyuluh atau DMI disuruh untuk mengumpulkan dana ya, di masjid-masjid, itu nggak apa-apa. Yang penting penyalurannya tepat sasaran. Entah berapa banyak yang kita infakkan atau masyarakat, yang penting kita sebagai pelaku penarik harus amanah gitu. Terus kemudian ketika ketabrakan ini, tolong dikisahkan secara pribadi, Pak. Aku ki yo ketua yayasan, aku ki yo ketua takmir, aku yo penyuluh, kabeh dianjurkan. Niku kinten-kinten akankah balik beralasan aku semelu penyuluh ya piye iki? Atau kemudian ditambah lagi, "Dene tanggoku deralah yo ngono." Mungkin kita sambung ke Pak Topa yang mohon maaf, keluarganya dengar-dengar ada yang kebetulan juga terdampak musibah yang akhir-akhir ini di Indonesia hampir merata, khususnya Jawa Tengah, daerah-daerah yang semula tidak terlalu terkena banjir kok sekarang ada yang ikut terkena longsor. Bisa menceritakan mungkin Pak? Ya, kita sebagai manusia, meskipun memang saya akui walaupun sedikit, memang keluarga saya juga terkena dampak longsor itu, walaupun tidak terekam oleh media, misalkan tidak masuk dalam berita. Di desa saya juga termasuk terdampak karena longsor. Kebetulan itu milik kakak saya sendiri, dan itu pun tidak mengurangi seperti niat kita, bagian niat kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur gitu. Karena apa? Karena nenek-nenek, kakek-kakek kita dulu sudah membekali kita dengan kata-kata yang mungkin selalu kita ingat. Nek ono perkara apik aja sampai keri. Senajan urung iso ninggal lakon Allah. Mungkin itu yang akan menjadi dasar motivasi bagi kita, meskipun kita dalam kesulitan, tetap sebisa kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, walaupun kita dalam keadaan sulit. Maka dari itu sedikit pun, walaupun sedikit, ya kita insya Allah tetap akan mengupayakan untuk bisa mengumpulkan dana untuk sumbangan dari Cianjur. Mungkin kita bisa dengan cara bersosialisasi, mengajak saudara-saudara kita di lingkungan masjid kita untuk memikirkan, paling tidak ya kita menyisihkan sedikit untuk menyumbangkan kita ke Cianjur. Mungkin sedikit itu bisa bermanfaat, walaupun saya ulangi lagi, walaupun meskipun kita masih dalam keadaan sulit. Terus kapan lagi kita akan bersedekah kalau menunggu kaya? Di sedekah tidak harus menunggu kaya. Kesuwen. Gimana? Terus gini Pak Topa, kronologi rumah tepatnya kakaknya ya? Kakak. Itu kakak ipar? Kakak asli. Kakak kandung? Ya.
lebih jelasnya kronologi musibah yang diterima oleh kakaknya atau Mbak Yune Pak Topa niku pripun? Itu kan ketepatan rumahnya di pinggiran kali ya. Pinggiran kali itu ternyata kedalamannya lebih dalam. Jadi permukaan itu pondasi belakang rumah itu sekitar 4 meter. Dengan adanya kebanyakan kali yang banjir musim hujan yang kemarin kita tahu di wilayah kita Ngaringan, Bandung Sari itu air hujan kiriman dari hutan yang memang jelasnya hutan kita itu gundul. Mungkin dampak itu banjir terlalu besar, akhirnya banjir itu menggerus tanah-tanah di desa saya, akhirnya terjadi pergeseran. Untuk kerugian Kalau kerugian mencapai itu, berapa kisaran? nah, kalau kemungkinan kalau dihitung-hitung ya 10-puluhan juta lah. Puluhan juta. Karena rumah bagus itu, rumah limasan itu sudah patah karena tanah geser dek, otomatis kayunya kendor-kendor itu banyak yang patah. Kendol gitu. Iki lucu nih ya. Iya. Ora apa-apa. Bahasanya kendor-kendor gitu. Yang saya tahu kendor-kendor itu mbah kamusnya nggak tahu. Sekarang kita coba kepada Pak Bahri. Mungkin mau menyimpulkan pendapat dari Mbah Lim atau yang seperti disampaikan Mbah Lim dan Pak Topa, atau mungkin bisa menyampaikan sesuatu sendiri mengingat musibah-musibah yang hari ini terjadi, baik yang di luar sana yang parah, kemudian lingkungan kita sendiri yang di sini juga sama saja. Ya, terima kasih waktunya. Soal akhir-akhir ini ya, bencana alam yang negara kita lagi terkena musibah ya, dan semoga dengan adanya ini mungkin adanya sedikit teguran dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai perhatian atau sedikit teguran yang nantinya akan menjadi mawas diri pada kita semuanya. Contoh kecil yang kemarin ya sebenarnya itu bukan contoh kecil, menggugah kesadaran kita pentingnya kesadaran sosial. Saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang mengalami musibah yang sangat dahsyat, terlebih-lebih di penghujung tahun ini, dan disusul juga dengan adanya erupsi Gunung Semeru. Kita sebagai sesama tentunya terketuk hati untuk sedikit menyisihkan apa-apa yang kita punya. Membantu sesama itu jauh lebih baik, meringankan beban, terutama walaupun kita sendiri banyak beban mungkin, tapi alangkah baiknya demi kebersamaan saling meringankan. Mbok menawa Pangeran Tuhan masih mencintai kita dengan adanya teguran yang sangat halus bagi Tuhan, tapi mungkin berat bagi kita. Tapi insya Allah dengan kesadaran kita semua, apalagi kita sebagai garda terdepan ya, Gus Wahab, Mbah Yai Muslim, Mbak Mustafa, termasuk garda terdepan ya, bareng-bareng membantu. Dan semuanya sebenarnya untuk kaitan dengan bantuan sosial, kesadaran sosial, bakti sosial, terlebih utama diutamakan yang paling terdekat dulu. Itu kalau menurut saya, karena apa yang lebih membutuhkan, harus masuk, apalagi di sekitar kita, walaupun tidak kelihatan, akan tetapi saudara yang lebih terdekat dari jarak di antara kita, itu yang mestinya lebih kita utamakan. Kalaupun nanti yang nyebrang jalan seandainya masih bisa, mungkin dari yang teman-teman yang lain bisa untuk sumbangsih bersama berkaitan dengan yang ada di sekitar kita. Demikian.
Kemudian sekarang gini, untuk Mbah Muslim, Enggak, Pak banyakan. Topa dan Pak Bahri. Mungkin harapan-harapannya Mbah Lim. Harapan, belum lagi kita ingat ya menjelang tahun baru ini. Terlepas itu kebiasaan orang yang kurang baik hari ini, tapi tetap kan kita sebagai muslimin bisa memaknai sendiri arti tahun baru. Harapannya tahun baru itu seperti apa? Iya. Nah, ini kan ujian bagi umat Islam ya. Bagi negara Indonesia umumnya. Yang jelas ini untuk bisa kita sebagai umat harus introspeksi banyak kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang-orang, bahkan sudah melampaui batas. Mungkin ini kalau kita untuk berpikir, untuk kita merenung, mungkin ini kesalahan kita sendiri, ya, kesalahan kita sendiri, bahwa kita tuh kurang mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak keterangan di Quran segala macam, bencana segala macam itu adalah dari tangannya manusia itu sendiri. Itu saya kira. Makanya untuk tahun baru ini harus kita rayakan yang syar'i lah, bukan untuk bermaksiat. Banyak kan setiap tahun baru yang dikedepankan adalah kemaksiatan. Bahkan kondom laris itu benda kalau tahun baru. Ini Bisa sampai situ, Pak. Lanjut. ya itu ya sesimpel saja, yang penting kita introspeksi diri, banyak mendekat, karena apa itu musibah itu dipotong Pak nanti. Ya nanti biar diedit. Tim editing sama enggak? Tim editornya ada Ya, Mbak Mursidi. Ya. Mbak Mursidi ini tim editor kita. Lanjut balik. Kondom. Makanya kita perlu berpikir yang positif. Mbok warai aku mah warai. Berpikir positif terus Tahun apalagi? baru nanti kita rayakan dengan kita mendekatkan diri, ya apa istighosah, apa maulidan, itu yang Allah bisa meredam azabnya Allah itu cukup. Jadi harapannya nanti tahun baru kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan rohaniah lah. Ya, Harapannya dapat perlindungan yang ekstra dari Allah yang Maha Kuasa. Untuk Pak Topa, harapan mungkin tahun baru atau mau menambah istri atau apa? Nah, kalau tahun baru itu saya akan istiqomah. Akan istiqomah. Istiqomah selama ini Tuhan telah memberi beberapa nikmat yang saya rasakan tahun ini benar-benar sudah merasa cukup, maka saya alhamdulillah, dan saya akan bertahan dengan istri yang lama saja. mantannya Lupakan mantan, hadapi masa depan. Oke. Masnya terbaik itu. Pak Bahri, harapan. Harapan untuk tahun ke depan, semoga dengan adanya beberapa musibah di tahun 2002 kita bisa introspeksi diri, mawas diri untuk sekitar kita, khususnya untuk daerah yang lebih banyak terkena musibah. Saya teringat waktu bencana pertama kali paling dahsyat itu di daerah ujung sana. Pokoknya ujung sana yang paling dahsyat. Itu disinyalir dikaitkan dengan ternyata di daerah sana itu ada perilaku atau kegiatan yang dilegalkan, padahal itu sangat dilarang oleh negara.
bahkan negara Indonesia. Mungkin dengan teguran Allah, teguran Tuhan Yang Maha Esa itu lebih mawas diri pada perilaku kita selaku warga untuk lebih melestarikan hasil dari kekayaan alam kita ini. Ya, intinya kita bisa lebih merawat dan melestarikan alam yang indah yang ada di surga Indonesia. Semoga di tahun 2023 nanti bisa lebih baik, Indonesia makmur. Ngendikane Gus Ja'far Habib Ja'far ya. Habib Ja'far Selalu mendoakan Indonesia makmur, Indonesia jaya. Semoga di tahun 2023 nanti doa dari Habib Ja'far almarhum dijabah oleh Allah. Amin. sama honor Amin. penyuluh dinaikkan gitu ya. Insya Allah yang namanya positive thinking itu tidak salah. Yang penting nanti segala sesuatu bila se-Indonesia mengaminkan. Amin, amin, amin. Nek wedi ya, Boy. Mari rasa wedi-wedi. Mari wedi lah, khaufun Tapi alaihim. kemungkinan besar nanti karena itu sudah rahasia umum. Apalagi pejabat tinggi sudah menyampaikan tentang kaitan dengan nasib kesejahteraan. Insya Allah nanti di tahun 2023 ada perubahan. Amin. Semoga lebih dari yang tahun 2002 ke bawah. Entah itu 50% atau mungkin bahkan 100%. 30% pun mau. 56-100% alhamdulillah. Setuju 100% 2023? Amin. Mbah Mursidi berharap harapan 2023 apa, Mbah? Nambah bojo apa nambah apa terserah. Ini rekornya Mbah Lem terpecahkan. Lebih muda Mbah Mursidi. Silakan. Ya, sampai di sini dulu podcast dari Penyuluh Agama Kawangaringan. Kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik tinggal Gus.